Shalom saudaraku, bolehkah berbahasa roh dalam ibadah? Pada masa kini ada tuduhan bahwa bahasa roh yang digunakan dalam ibadah khususnya di kalangan gereja Pentakosta dan karismatik itu palsu. Alasannya, karena bahasa roh yang asli harus ada yang menafsirkannya sehingga dimengerti oleh seluruh jemaat. Berarti orang yang berbahasa roh dalam ibadah tanpa ada yang menafsirkan sebenarnya sedang melanggar firman Allah dan berdosa. Benarkah demikian? Banyak gereja pada masa kini lebih menekankan nubuat yang sering dikaitkan atau disamakan dengan khotbah, bukan bahasa roh. Bahkan ada gereja yang memiliki pandangan sesasionis, yaitu percaya bahwa karunia bahasa roh hanya terjadi pada zaman rasul-rasul dan tidak ada lagi pada masa kini. Kalau ada yang berbahasa roh itu pasti bukan dari Tuhan, tapi dari diri sendiri atau bahkan dari setan. Gereja Pentakosta dan karismatik percaya bahwa karunia-karunia roh termasuk bahasa roh masih berlangsung hingga kedatangan Kristus yang kedua. Bahasa roh juga bisa digunakan baik dalam saat teduh pribadi maupun dalam momen doa atau pujian spontan di ibadah bersama. Orang Pentakosta dan karismatik percaya bahwa bahasa roh adalah tanda baptisan Roh Kudus seperti yang dialami para murid di hari Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, di rumah Cornelius, Kisah 10 ayat 46, dan dalam pelayanan Paulus di kota Efesus, Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-6. Bahasa roh juga bisa berupa doa pribadi ataupun penyembahan bersama karena tidak seorang pun yang mengerti bahasanya kecuali Allah. 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi ada bahasa roh yang tidak dimengerti oleh orang yang ditujukan hanya untuk kepada Tuhan. Berikutnya, bahasa roh juga memperkuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yudas 1 ayat 20 mendorong kita untuk membangun diri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Gereja Pentakosta dan karismatik membedakan yang pertama, bahasa roh sebagai karunia. 1 Korintus 12 ayat 8-10. Ini adalah salah satu dari 9 karunia Roh Kudus. Tujuannya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat atau tujuan nubuatan. Sehingga harus ada yang menafsirkannya. 1 Korintus 14 ayat 27-28 berkata, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Itu bahasa roh jenis pertama. Yang kedua adalah bahasa roh sebagai tanda baptisan atau kepenuhan Roh Kudus. Misalnya 120 orang di loteng Yerusalem, Kisah Rasul 2 ayat 4. Beberapa orang di rumah Cornelius atau 12 orang di Efesus. Ini sering terjadi dalam doa pribadi atau penyembahan bersama dan tidak perlu penafsiran. Dalam 1 Korintus 14 ayat 2, Paulus menyebut bahwa berbahasa roh adalah berbicara kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan tidak ada yang memahami kecuali roh Allah. Ayat ini digunakan oleh gereja Pentakosta dan karismatik sebagai dasar bahwa bahasa roh dalam doa pribadi atau penyembahan bersama tidak memerlukan penafsiran karena ditujukan kepada Tuhan. Ini lebih merupakan ekspresi penyembahan kepada Tuhan, bukan untuk menyampaikan pesan atau nubuatan kepada jemaat. Jadi, apakah berdoa dalam bahasa roh dalam ibadah bersama melanggar Alkitab? Jika bahasa roh digunakan sebagai karunia di tengah ibadah untuk tujuan nubuatan, tetapi tidak ada yang menafsirkan, maka itu tidak sesuai dengan aturan yang Paulus tetapkan dalam 1 Korintus 14 ayat 27-28. Namun, jika bahasa roh itu bertujuan untuk penyembahan baik secara pribadi maupun bersama-sama, hal itu tidak melanggar Alkitab sebab itu adalah doa kepada Tuhan, bukan sebagai penyampaian pesan bagi jemaat. 1 Korintus 14 ayat 39
berkata jangan melarang orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Namun menurut 1 Korintus 14 ayat 40 semuanya harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Dalam praktiknya di gereja Pentakosta dan Karismatik penggunaan bahasa roh untuk membangun iman pribadi dalam ibadah itu sangat singkat. Mungkin cuma beberapa menit dibandingkan dengan lagu pujian, khotbah, doa yang dipanjatkan dengan bahasa yang dipahami untuk membangun jemaat dalam kurun waktu yang jauh lebih panjang. Melalui penjelasan ini saya berharap kita semua menghargai pandangan yang mungkin berbeda terhadap ayat Alkitab. Tapi janganlah kita saling menyalahkan atau menyerang karena tujuan penggunaan karunia roh itu adalah untuk membangun iman pribadi, membangun jemaat, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.